السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيقول تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Kemudian salat itu secara bahasa as-salatu lughatan ad-du'a. Jadi salat itu secara bahasa artinya ad-du'a, doa artinya. Kenapa dikatakan bahwa dia doa? Ya karena salat itu berisi di dalamnya banyak doa. Ya. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang salat secara bahasa berarti doa. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan salatlah, maksudnya berdoalah untuk mereka karena doa kalian atau salat kalian itu menjadi sebab ketenangan bagi mereka. Ya, jadi salat itu kalau secara bahasa artinya doa. Tetapi kalau secara istilah atau ta'rif, ya, as-salatu hiya al-aqwal wal af'al al-muftatahatu bit-takbir wal-mukhtatamatu bit-taslim. Jadi salat itu al-aqwal wal-af'al al-muftatahatu bit-takbir, ya, tertulis di ma'an niyah disertai dengan niat, ya, atau dari sebelumnya dengan khilaf para ulama tentang masalah itu. Jadi salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, wal mukhtatamatu bit taslim, dan dia diakhiri dengan salam, ya, diakhiri dengan salam. Jadi dimulai dengan takbiratul ihram, ya, dengan disertai niat, atau sebelumnya pada sebagian para ulama pendapat mereka dengan dasar beberapa riwayat hadis dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan ucapan salam. Ya, dan kita akan bahas ini insyaallah taala. Dan salat ini sebagai kita sebutkan dia salah satu rukun dari rukun Islam yang 5, rukun yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Ya, dan kita juga jelaskan bahwasanya para ulama ijma' tentang kewajiban salat 5 waktu. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis ketika datang seorang badui kepada Rasulullah SAW dan mengatakan kepada beliau, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, Allah amaraka bis salat. Setelah beliau menjelaskan tentang Islam, 2 kalimat syahadat, pertanyaan tentang kemudian dia mengatakan badui, Allah amaraka bihadhihi salah, maksudnya apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan engkau untuk menunaikan salat ini, artinya salat 5 waktu? Kemudian beliau mengatakan iya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa perintah yang lain dari rukun Islam. Kemudian badui ini mengatakan setiap beliau disebutkan kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam itu, beliau mengatakan la azidu ala hadza, artinya apa yang sudah disebutkan tentang kewajiban ini saya tidak akan tambahkan sama sekali. Khusus tentang salat, dia seakan-akan mengikrarkan kepada Nabi, saya hanya akan lakukan yang fardu saja, saya tidak akan lakukan salat yang sunnah. Ya. Kemudian ketika badui ini selesai bertanya beberapa hal yang berkaitan dengan rukun Islam tentang kewajiban itu, kemudian dia pergi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, wallahi aflaha wallahi in sadaq, aflaha wallahi in sadaq. Ya, sungguh dia
telah beruntung, telah bahagia kalau dia betul-betul jujur. Artinya kalau dia betul-betul jujur hanya lakukan kewajiban itu walaupun tidak mengamalkan yang sunnah, yang mustahab dari amalan-amalan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah salat, maka dia akan beruntung, dia akan bahagia, dia akan selamat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kewajiban itu kalau kita jaga sebatas kewajiban itu saja, walaupun kita tidak menambah dengan amalan-amalan yang sunnah, maka itu cukup menjadi sebab kalau kita betul-betul jaga kewajiban itu untuk kita diselamatkan oleh Allah di akhirat dan dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari azab api neraka. Apalagi kalau kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah, salat-salat sunnah, yang dimana salat-salat sunnah ini akan menyempurnakan apa yang kurang daripada salat-salat wajib yang kita lakukan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan ini muqaddimah yang berkaitan dengan fikih kitabus shalah, dan insyaallah kita akan bahas seringkas mungkin, sejelas mungkin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk istiqamah dan sabat di atas talabul ilm sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita, kehidupan kita, pada keluarga kita, pada waktu kita, ilmu yang kita miliki, diberikan keberkahan pada harta kita, diberikan keberkahan pada diri kita di mana saja kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.